Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam rapat GIMIT pada pagi hari ini untuk mengikuti diseminasi yang saya lakukan mengenai budaya positif di sekolah. Pertama, sebelum kita memulai acara, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat sehingga kita dapat diberi kesempatan untuk bergabung pada kegiatan pagi hari ini. Kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita rindukan, kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumul akhir, amin. Pertama, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yakti Gunarsi, serta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Sendang Sari, khususnya yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, mohon izin saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah sebagai salah satu prasyarat atau syarat dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Mungkin langsung saja mohon izin untuk share screen nggih, Bapak Ibu. Sampun ketinggal? Sampun, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif sebagai salah satu syarat dalam pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Capaian umum yang nantinya ingin kita capai, yang pertama yaitu untuk memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Pertanyaan pemantik dalam diseminasi nanti, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan jawaban cukup setuju atau tidak setuju, ngoten nggih Bu nggih, Pak, Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama itu terkait dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju, Bu. Iya, setuju. Atau bisa silakan bisa ditulis di kolom chat. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, nggih. Nah, nanti akan kita bahas sebenarnya pemberian hukuman ini apakah memiliki dampak positif atau tidak. Nanti ya kita lihat selanjutnya. Pertanyaan kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak setuju? Ya, tentunya dari dua pertanyaan ini akan memberikan dua jawaban ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sebagaimana yang mungkin juga sudah pernah kita lakukan di kelas kita atau dalam kita berinteraksi dengan murid. Memberikan hukuman itu salah satu cara kita atau
ya cara kita untuk mendisiplinkan anak ya, agar dia tahu konsekuensi dari kesalahan atau kelalaian yang sudah dilakukan. Kemudian pemberian hadiah ini sebagai bentuk apresiasi kita dari apa yang telah dicapai oleh anak. Nah, itu selanjutnya akan kita bahas lebih dalam pada slide selanjutnya. Topik dalam eksplorasi konsep di materi modul 1.4 ini, yang pertama itu adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Topik yang ketiga itu mengenai keyakinan kelas. Topik yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Topik yang kelima mengenai restitusi berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir kita akan belajar mengenai restitusi, bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi kesalahan anak seperti itu. Pada pembelajaran pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, di sini nanti akan ada perubahan paradigma ya Bu ya, perubahan paradigma di mana ini berkaitan dengan teori pembelajaran yang sebelumnya kita pahami bersama, ada teori behavior, ada teori konektivitas dan sebagainya. Di sini nanti kita akan belajar teori baru gitu ya. Akan memahami sebuah teori baru. Di mana untuk langkah awalnya kita akan belajar mengenai kegiatan dengan kepalan tangan seperti itu. Ada A dan B. Ya, jadi ada 2 pasang, mungkin Bapak Ibu dengan teman di samping. Kita sebagai A dan teman kita sebagai B. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan dan kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B ini bisa dengan membujuk, mengancam, mungkin menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah kita akan membuka kepalan tangan? Apakah kita akan membuka kepalan tangan kita? Nah, tentunya di sini ya, ada yang akan membuka kepalan tangan, ada yang tetap mempertahankan kepalan tangannya. Gitu ya. Ada yang membuka dengan alasan tertentu. Ada teman kita yang mau masuk room. Oh ya, nggih, sekedap. Budian nggih. Monggo Budian sugeng bergabung di Zoom meeting. Saya lanjutkan ya Bu nggih. Ya, di sini tadi nggih ada yang membuka, ada yang tetap mempertahankan. Apa yang terjadi? Nah, dari itu semua kita dapat mengetahui perubahan paradigma teori kontrol, ya, teori pilihan. Kalau sebelumnya kita mengenal adanya teori di mana adanya stimulus dan respon. Respon itu muncul karena adanya sebuah stimulus, ya. Ada paradigma di mana kita bisa mempengaruhi orang lain, kita bisa memaksa orang lain, gitu ya. Nah, dalam teori baru ini, teori kontrol ini, bahwasanya dari ilustrasi guru, dari ilustrasi tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ilusi guru dapat mengontrol murid itu tidak benar ya.
Jadi murid itu punya hak penuh dari kehendaknya sendiri. Ketika guru itu dapat mempengaruhi murid itu karena murid tersebut memberi kesempatan kepada guru untuk mempengaruhi dirinya. Ketika si A tadi terbujuk oleh si B untuk membuka tangannya, si A bisa membuka tangan ketika dia mengizinkan atau berkehendak untuk membukanya sendiri. Seperti itu, nggih. Intinya yang dapat mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga tidak sepenuhnya betul, gitu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan dapat bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain, tidak memiliki hak. Orang bisa melakukan apa yang kita inginkan itu ketika orang tersebut mengizinkan atau orang tersebut memang benar-benar mau mengikuti apa yang kita kehendaki. Jadi kontrol sepenuhnya itu adalah berada pada diri seseorang itu sendiri. Nah, mungkin secara lebih jelas kita akan melihat bagian berikut, tabel berikut ya. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang dapat memiliki kontrol itu? Apakah diri kita sendiri ataukah orang lain? Nah, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian dalam teori kontrol atau pilihan, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu yang terlihat baik, ataupun yang terlihat kurang baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ini akan berubah menjadi bahwa Anda atau diri kita sendiri itu tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain, kecuali jika orang tersebut mengizinkannya. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu terjadi pada teori stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, lebih mengedepankan pada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini ada kerjasama, ada komunikasi, seperti itu ya. Kemudian di sini adanya model berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Jadi siapa yang terkuat, dia yang dapat mempengaruhi, seperti itu. Namun dalam teori kontrol atau teori pilihan ini, kita akan mengenal adanya model berpikir menang-menang. Jadi semuanya itu akan mendapatkan solusi, jadi win-win solution ya. Kemudian, apakah makna disiplin? Nah, sekarang Bapak Ibu, jika kita mendengar kata-kata disiplin, kira-kira apa yang akan terlintas dalam benak kita? Ya, tentunya akan terdapat beragam jawaban ya mengenai pertanyaan ini. Mohon maaf. Dari kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates atau Plato.
Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau di di lingkungan kita gitu, kita akan lebih memaknai kata disiplin itu sebagai bentuk untuk mengatur ya, untuk memaksakan sebuah kehendak, mungkin seperti itu yang selama ini kita rasakan di lingkungan kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya kalau kita kaitkan dengan kegiatan di sekolah, kegiatan disiplin ini berkaitan dengan sesuatu yang awalnya itu memang tidak nyaman, gitu ya, tidak nyaman atau sebuah aturan yang mengekang seperti itu. Nah, itu tentang disiplin. Kemudian kita sekarang masuk dalam pembelajaran kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu dapat kita bagi menjadi beberapa hal di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini biasanya berkaitan dengan teori motivasi eksternal. Jadi motivasi itu kan berkaitan dengan dorongan ya, dorongan yang kita dapat gitu kan. Kalau dorongan itu berasal dari luar, misalnya dari hukuman tadi ya. Jadi kita melakukan sesuatu karena kita takut nanti akan memperoleh hukuman, akan memperoleh sanksi. Maka motivasi itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar diri kita. Dan biasanya ini nantinya hanya berlaku tidak lama efeknya. Yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain, seperti itu ya. Apabila saya melakukan, saya akan mendapatkan apa? Nah, ini juga masih berkaitan dengan motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari kesadaran atau berasal dari luar diri kita. Sedangkan yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, untuk alasan yang ketiga ini merupakan contoh dari motivasi internal. Dan ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Ya, jadi menciptakan kesadaran diri atau motivasi internal agar muncul kesadaran dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Dan ini biasanya akan berlangsung lebih lama atau lebih dengan kesadaran ini akan lebih mudah diterima oleh seseorang. Dan kita akan mengenal mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi ini adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif yang bisa diterima secara universal, secara umum, mengakuinya, seperti itu. Sebagaimana pendapat dari Dr. William Glasser dalam teori kontrol yang diterbitkan dalam bukunya tahun 1984, di mana setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan.
Ya, berkaitan dengan teori kontrol tadi. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya, dengan sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Jean Gosen ya, tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ada 6 ya, 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita capai dalam pendidikan Indonesia ini. Kemudian kita akan mengenal kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi akan cakap atau mandiri ya, memerintah dirinya sendiri. Cakap untuk memerintah dirinya sendiri atau bisa dikatakan mandiri, bisa mengatur dirinya sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri. Seperti itu. Itu adalah merdeka dalam artian Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini ada istilah ya, seperti pertanyaan pemantik di awal tadi, dihukum oleh penghargaan. Jadi selama ini kita menganggap bahwa dengan memberikan penghargaan kepada murid, itu adalah bentuk apresiasi kita, yaitu mengapresiasi ketercapaian murid kita. Tapi di sini, kan, tanpa kita sadari, dari penghargaan yang kita berikan kepada anak itu justru bisa berubah menjadi hukuman atau sebagai belenggu, seperti ini ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Alfie Cohen dalam beliau menyatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurutnya adalah pertama, penghargaan dapat menurunkan kualitas. Ya, ini berkaitan dengan tadi dorongan eksternal itu dapat menyebabkan ketergantungan. Kemudian penghargaan itu sama dengan menghukum jika dilakukan terus-menerus. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif jika dilakukan terus-menerus. Penghargaan juga dapat merusak hubungan. Jadi penghargaan itu tentu ada sesuatu yang perlu atau baik kita berikan kepada murid. Namun kita juga harus memperhatikan bentuk penghargaan, kemudian intensitas kita dalam memberi penghargaan. Jangan sampai penghargaan itu menimbulkan sebuah ketergantungan. Karena dengan memberikan penghargaan yang berubah menjadi sebuah ketergantungan, itu akan menimbulkan beberapa dampak sebagaimana yang disampaikan oleh Alfie Cohen tadi. Kemudian di sini juga disebutkan bentuk program kebajikan atau apresiasi itu dapat dilakukan dalam beberapa hal. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Perlu kita cermati. Yang pertama, beri dukungan secara khusus.
Kemudian kita harus beri pengakuan secara pribadi. Kita juga perlu memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada anak yang kita anggap mempunyai prestasi dalam aspek tertentu saja. Karena setiap anak itu kita tahu ya, setiap anak itu unik, mereka mempunyai kelebihannya masing-masing. Jadi setiap anak juga membutuhkan adanya apresiasi. Yang kedua, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada prosesnya. Jadi kita tidak hanya melihat hasil akhir, tapi bagaimana perjuangan anak tersebut. Ya, karena anak satu dan anak yang lain tentunya punya modal yang berbeda ya, punya effort, punya semangat yang berbeda. Ada yang dengan mudah dia melakukan sesuatu, ada yang di sana butuh perjuangan yang lebih. Nah, di situ kita juga perlu melihat usahanya, tidak hanya hasilnya saja, meskipun mungkin di akhirnya itu tidak sempurna seperti yang lain, tetapi dalam prosesnya anak itu berjuang, punya semangat juang yang lebih, itu juga perlu kita apresiasi, seperti itu. Nah, di sini adalah beberapa contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Sini sebagai pembukanya adalah kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi setiap anak itu punya nilai positif dan nilai positif setiap anak itu perlu kita apresiasi. Tidak perlu dengan setiap tidak hanya dengan bentuk penghargaan berupa benda atau apa, tetapi cukup dengan sebuah penghargaan lewat kata-kata, kemudian ucapan terima kasih, kita bombong, seperti itu juga salah satu bentuk apresiasi yang menguatkan anak. Kemudian contoh yang kedua, saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulian. Jadi kepedulianmu dalam situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan contoh yang ketiga, terima kasih untuk, nilai kebajikannya apa? Sebutkan rasa tanggung jawabmu. Ya, jadi ada rasa tanggung jawab di sana dalam situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi setiap hal itu punya nilai positif yang bisa kita apresiasi. Nah, di sini tugas pembedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, di sini kita akan belajar mengenai apa sih hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada beberapa contoh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira di sini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Hukuman, baik. Kita simpan dulu ya, Pak, jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, Bu. Hukuman lagi, baik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Yang terakhir, lali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman. Kita lihat.
Iya, wah, Masya Allah, berarti pinter-pinter ini. Sudah paham ya, perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Pertama, tadi ya, betul sekali Pak Yoyon, bahwa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Kenapa bisa disebut hukuman? Nah, kita perlu memahami ya, di sini salah satu perbedaan hukuman dan konsekuensi itu salah satunya adalah apa yang diberikan dengan kesalahan yang dilakukan itu tidak tidak ada keterkaitan gitu nggih. Jadi apa hubungannya terlambat dengan menulis kalimat? Itu tentunya tidak ada sambungannya ya, tidak ada keterkaitan dari hukuman yang diberikan terhadap perbaikan perilaku anak selanjutnya. Kan kita tidak tahu ya, kita tidak tahu kenapa dia terlambat seperti itu. Itu harus digali dulu seharusnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman karena tidak ada keterkaitan antara terlambat dengan lari mengelilingi lapangan basket. Yang ketiga, juga tidak ada hubungannya memakai masker, tidak memakai masker ke sekolah dengan push up. Itu kan tidak ada keterkaitan. Berbeda dengan 3 contoh setelahnya, yaitu mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini ada korelasinya, ada keterhubungannya, gitu ya. Jadi kertas temannya dicoret-coret itu harus diganti dengan yang baru karena rusak. Nah, ada keterkaitan. Kemudian menumpahkan air harus membersihkan, itu juga ada korelasinya. Seperti yang terakhir ini, kenapa kok lari lapangan basket? Tadi di atas juga ada lari. Nah, bedanya di sini dia terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Jadi ketika mungkin temannya sudah melakukan pemanasan, dia terlambat jadi tidak bisa ikut. Akhirnya dia diberi konsekuensi untuk mengelilingi lapangan basket sebagai bentuk tanggung jawab dia sekaligus mengganti kegiatan pemanasan yang terlewat olehnya. Mungkin seperti itu. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi adalah salah satunya ada korelasi antara apa yang dilakukan atau dilanggar dengan konsekuensi atau hukuman yang dilakukannya. Nah, secara lebih jelas Bu Anis, di sini Bu Anis, ya. Ini dihentikan saja dulu, kita masuk room baru lagi ya. Ini tadi ada. Oh gitu. Iya. Okay. Oh iya, siap. Okay. Jadi kita keluar semua, kemudian nanti masuk room baru. Oke. Jadi saya tutup dulu ya ini ya. Iya, nggak apa-apa. Langsung room baru. Ini kamtasanya nggak saya ini, nggak saya tutup. Ini tadi berapa menit, Bu? Nggak ngitung, Ibu. Piro ya, sik coba tak cek. 3 menit. Oke, berarti setengah jam lagi cukup ya? Iya. Oke, saya tutup dulu ya, Bu ya. Iya. Nanti saya kirimi. Oke. Berarti ini keluar semua dulu. Ini teman-teman on nggak ini Doan? On ya? Siap. Kita keluar dulu ya, keluar aja. Keluar kayak masuk room baru. Yang kedua ini Nisa nggak penuh apa-apa ya Bu ya pesertanya? Oke. Saya itu ada laptop nganggur. Bu Anis, Bu diajak teman yang se-SD, sing penting melebu bayar apa-apa? Ini tadi ke wes Bu, tapi ki nggak apa jenenge nggak bisa masuk ki tulisannya piye kamu? 409 ngono lho Bu. Heeh, Pak Wars itu juga nggak bisa masuk. 409 itu berarti tidak ada sinyalnya mungkin. Bu Parwanti mungkin mengkondisikan teman di situ. Pak Wars, laptop saya
juga nggak bisa masuk. Bu Yukti bisa. Paling ora ada namanya lah walaupun tidak on kamera. Soalnya saya mau pakai HP ku ki aku rasa ganti jeneng, Bu. Sok parwante nek loro. Saiki Pak Tarmo, laptopnya Pak Tarmo. Bu Lilis, Bu Lilis. Sudahkah belum teman saya? Oke. Astagfirullah. Semangat, semangat, semangat. Enggak apa-apa, semangat. Ya. Jadi temanku sa-SD ki mau 409 KB, Bu, mau dikirimi. Enggak tahu apanya ya. Ampun dimulai aja enggak apa-apa lu wis bertuju udah. Ya udah bertuju enggak apa-apa, Bu Par. Oh. Nanti sambil jalan, sambil jalan. Bu Anis. Oke, aku baca wae ya, Bu ya. Ya, jenengan sampaikan itu nanti membuktikan bahwa jenengan itu sudah mengundang. Oke, siap. Ya, jadi ini bertuju saja tidak apa-apa. Terus jenengan sebutkan sambil menunggu sinyal mungkin nanti bisa bergabung. Ya. Pak nanti siap ya, Bu. Siap, iya, iya. Ini belum tamatin. Nanti jangan malah kelamaan duduk malan. Ayo. Buat direkam. Sudah, rekamannya nggak tamatikan. Oke. Nggih. Sambil menunggu teman-teman kita yang terpental gitu nggih. Semoga nanti bisa bergabung kembali, ada Bu Wulan, Bu Novi, kemudian Pak Yoyon. Saya lanjutkan ya, Bu ya. Bu Emma juga belum bisa masuk, Bu. Iya, Bu Emma belum bisa masuk. Ini tadi WA karena terkendala sinyal ya, Bu. Ya, nyuwun ngapunten. Nggih. Saya share screen ya, Bu nggih. Saya share screen kembali. Saya lanjutkan di sini perbedaan cara umum saja hukuman dan konsekuensi tadi ya. Sesuatu yang menyakitkan itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, ini membuat anak sakit baik secara fisik maupun hatinya atau mentalnya. Dan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman ini berkaitan dengan paksaan. Sedangkan konsekuensi ini stimulus respon atau stimulus dan tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman memberikan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi memberikan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ini adalah hukuman, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Bu Anis, Pak Yoyon mau masuk, Bu. Oke, guys, udah. Pak Yoyon ya, saya izinkan dulu. Yeah. Selamat datang Pak Yoyon. Saya lanjutkan kembali ya. Untuk ciri konsekuensi yang terakhir adalah anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Sedangkan kalau hukuman, anak akan menjadi marah, memiliki rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai.
Selanjutnya, di sini ada identitas gagal, gitu ya. Untuk konsekuensi, untuk hukuman ini memberikan identitas gagal atau negatif. Gitu. Untuk identitas konsekuensi dan restitusi ini memberikan dampak yang memberikan identitas kesuksesan atau membentuk kedisiplinan. Untuk konsekuensi ini memberikan rasa netral, sedangkan untuk restitusi ini akan memberikan dampak yang positif. Kemudian kita akan mengenal apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2004. Selanjutnya kita akan mengenai keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dengan keyakinan itu akan memunculkan kesadaran diri. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Jadi skup yang paling kecil itu adalah peraturan kelas, kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas, kemudian berkembang lagi menjadi lingkungan positif, dan yang terakhir nanti kita goalnya adalah terciptanya budaya positif. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Untuk yang putih, yang kesepakatan kedua yang warna hijau, datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Tertib. Nah, ini bedanya untuk yang hijau ini adalah contoh dari kesepakatan atau peraturan. Sedangkan yang putih ini sudah membentuk sebuah keyakinan. Ada kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada tabel T dan Y ya. Yang terdengar, yang terlihat, kemudian berperilaku seperti apa. Tanda hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Ini adalah tabel yang bisa kita gunakan yang membantu kita dalam membentuk sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya, ini contohnya tadi ya, contoh real dari tabel T dan Y. Yang terdengar apa? Satu orang bicara, yuk saya bantu. Nah, contoh-contohnya. Ya, ini mungkin sudah sering kita lakukan, ya sudah kita lakukan khususnya kalau biasanya di awal pembelajaran tahun ajaran baru gitu ya, kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Selanjutnya, seperti tadi di sini ada beberapa contoh peraturan. Kemudian kita dari peraturan ini kita bentuk sebuah keyakinan kelas seperti apa. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah bentuk tanggung jawab. Tidak mengganggu orang lain. Ini bentuk keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan seterusnya. Yang keempat, kita akan mengenal mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, nah, di sini ada 5, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi oleh dalam diri setiap individu. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Yang selanjutnya, kebutuhan akan penguasaan.
kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut, materi selanjutnya mengenai 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah 5 posisi yang dapat kita terapkan sebagai seorang guru terhadap murid kita. Ada beberapa posisi, itu ya, seperti tadi kita petakan, di mana posisi gagal atau yang tidak boleh kita lakukan atau sebaiknya kita hindari sebagai seorang guru itu ada 2, yaitu posisi penghukum dan posisi pembuat orang merasa bersalah. Posisi yang netral atau bisa kita gunakan itu diantaranya ada 2 sebagai teman dan juga pemantau. Dan posisi yang dianjurkan kita sebagai seorang guru dan sebaiknya kita menempatkan diri pada posisi ini adalah posisi sebagai manajer. Yaitu dari posisi manajer ini kita akan membuat kontrol diri yang menimbulkan identitas berhasil atau sukses. Sedangkan kalau yang posisi netral tadi, teman dan pemantau, ini biasanya masih stimulusnya masih dari luar, seperti itu. Namun lebih baik daripada posisi yang penghukum dan merasa bersalah. Mungkin contoh-contohnya di sini sudah bisa dibaca. Nah, di sini peraturan pemantau dan konsultasi hadiah ini bergerak dari peraturan menjadi sebuah nilai-nilai. Dari posisi pemantau, kita belajar untuk menempatkan diri sebagai seorang posisi manajer. Sedangkan konsekuensi atau hadiah ini kita geser menjadi sebuah restitusi atau tujuannya untuk memperbaiki. Nah, dari sini kita sudah belajar 5 posisi kontrol, ya. Kita sudah mengenal adanya restitusi juga. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini berisi 3 hal, ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan atau validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi dalam segitiga restitusi, kita harus melewati ketiga tahapan ini. Berdiri beberapa contoh pertanyaan yang dapat kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan dulu, menanyakan dulu, menstabilkan emosi anak dulu yang melakukan kesalahan. Kita yakinkan bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita akan memperbaikinya, bagaimana sikap kita. Jadi anak mentalnya harus stabil dulu. Baru kemudian kita validasi kesalahannya apa. Nah, kita tanyakan alasan anak tersebut melakukan hal atau kesalahan itu. Karena di awal tadi kita sudah mempelajari bahwa setiap kegiatan, baik itu positif atau negatif, itu pasti ada tujuannya, ada alasannya. Dan yang terakhir, setelah kita mengetahui, memvalidasi kesalahan anak, baru kita menanyakan keyakinan yang sudah disepakati pada anak. Nah, di sini tujuan kita ada membangun pribadi anak agar lebih kuat, seperti itu. Dalam menstabilkan identitas, nah, ini ada beberapa contoh ya, ketika anak melakukan perbuatan yang salah, ada beberapa yang dapat kita lakukan dalam kegiatan menstabilkan identitas. Nah, salah satunya dan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah dan seterusnya. Kemudian dalam validasi kebutuhan, tentunya kita akan menanyakan, membantu murid mengenali dari basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi anak tersebut apa, kenapa kamu melakukan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia adalah punya tujuan, memenuhi basic need atau kebutuhan itu, baik tadi ada kebutuhan dasar, bertahan hidup, ingin disayangi, kebebasan, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi kesalahan anak. Itu salah satunya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, dalam kegiatan menanyakan keyakinan ini, anak didorong untuk melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Beberapa pertanyaan yang dapat kita lakukan diantaranya adalah, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal yang bagaimana yang kamu inginkan, bukan seperti itu. Nah, kemudian di sini kita mengenal intervensi 30 detik. Nah, ini juga bentuk singkat ya, bentuk singkat dari kegiatan segitiga restitusi. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Jadi tidak frontal ya, tidak istilahnya tidak ngeget untuk anak. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau seorang manajer. Jadi berapa pertanyaan yang mungkin bisa kita gunakan dalam kegiatan intervensi 30 detik ini, antara lain, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan dengan melakukan itu, misal? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Peraturan apa? Nah, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Seperti itu. Jadi cukup dengan pertanyaan-pertanyaan singkat yang dapat mengembalikan anak menjadi fokus kembali dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah, baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang, selamat datang Bu Diana, yang dapat kita sharingkan bersama terkait dengan budaya positif yang sudah kita pelajari pada kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Saya yakin ini semua sudah kita usahakan gitu ya Bapak Ibu guru, baik itu di lingkungan kita secara khusus ataupun secara umum di lingkungan sekolah kita melalui beberapa program yang kita usung bersama dengan kolaborasi Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Saya yakin ini sudah sangat mudah ya, sangat mudah untuk kita ini apa namanya? Untuk kita laksanakan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mohon maaf dan terima kasih banyak lagi Bapak Ibu guru. Bentar, Bu Anis diulang ya. Ini masih kurang 1 jam nih sayang. Jenengan kuat nggak? Masih berapa menit Bu? Sekitar seberapa jam? 4 jam ya. Bertanya jawab aja ya. Misalnya jenengan mencontohkan bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas. Seperti waktu di Loka. Nek ngoten pripun? Oh. Tapi nggak ada PPT ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, ngoten nggih. Sebelum saya akhiri. Tapi jenengan nek kuat lho, nek nggak kuat nggak apa-apa, nggak sampai 1 jam. Ya, insya Allah tak coba dulu ya Bu. Ya, nek kuat nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Bu Parwanti. Di sini coba saya contohkan ya, mungkin contoh real yang sudah sering kita lakukan khususnya di awal kegiatan tahun ajaran baru gitu ya. Kita sudah membuat adanya keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin istilahnya belum keyakinan kelas gitu ya Bapak Ibu, atau kita sering mengenalnya dengan istilah kontrak belajar. Ada yang peraturan kelas atau ada juga yang kesepakatan kelas. Jadi
ketika pertama kali kita masuk kelas, kemudian kita diskusikan bersama anak-anak kelas seperti apa yang ingin kita wujudkan di kelas kita. Kemudian kita bagi tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh guru maupun murid itu seperti apa. Kemudian kita tuliskan mungkin dalam selembar kertas. Lembar kertas, masing-masing anak kita bagikan satu, kemudian menuliskan keinginan mereka dari kelas yang diharapkan dari masing-masing anak itu tentunya tidak sepenuhnya sama. Setiap anak punya kebutuhan masing-masing yang ingin dipenuhi. Di situ kita tuliskan, kita suruh anak-anak untuk menuliskan apa yang mereka inginkan itu. Kemudian kita kumpulkan menjadi satu, kemudian di sana kita akan membahas bersama-sama, kita simpulkan seperti tadi, dari sebuah peraturan, kita giring menjadi sebuah keyakinan. Misal, apa yang kita inginkan di kelas kita? Mengembalikan buku-buku setelah dibaca, atau menjaga kebersihan, kemudian tidak mengganggu teman. Nah, dari itu, dari pertanyaan-pertanyaan atau dari harapan-harapan yang sama kita kumpulkan, kemudian kita buat keyakinan kelasnya. Jadi menghargai orang lain, berarti tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berisik ketika pelajaran, seperti itu. Kemudian bertanggung jawab, misal bertanggung jawab berarti di sana nanti ada mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Nah, di situ sudah tertera. Dari itu semua setelah kita kumpulkan, kita sepakati bersama, itu bisa kita tuliskan dalam sebuah kertas atau kita print gitu ya, untuk kita hias dengan sedemikian rupa, kita tempelkan di mading kelas. Itu nanti kita agar lebih mudah dalam mengingat dan saling mengingatkan gitu ya. Jadi ketika ada teman yang sekiranya melanggar, berarti di sana kan sudah ada keyakinan kelas yang kita buat bersama. Jadi nanti bisa lebih mudah untuk saling mengingatkan seperti itu. Saya yakin ini semuanya hampir 100% Bapak Ibu guru di sini sudah melaksanakan gitu ya, khususnya yang pegang kelas sebagai wali kelas ya, pasti sudah membuat. Nah, ini juga bisa untuk yang guru mapel bagaimana, seperti saya misalnya, saya guru mata pelajaran, ini kita buat keyakinan kelas, khususnya adalah ketika mata pelajaran kita. Jadi ketika mata pelajaran dengan Bu Anis, apa yang ingin kalian inginkan? Seperti apa metode pembelajarannya mungkin, atau Bu saya pengen ada permainannya, seperti itu. Nanti kita sepakati bersama di sana. Nah, ketika sudah ada keyakinan, sudah ada kesepakatan ini, itu akan lebih mudah kita akan berjalannya ke depan, seperti itu. Gitu Bu Parwanti nggih. Terima kasih. Bu Mungkin Anis, ada yang lain? Bu Anis, nggih. jenengan kan kagungan video yang itu budaya positif segitiga restitusi itu, jenengan tampilkan saja. Nanti tak Mana ya? Jangan eleng-eleng, jenengan tampilkan, kemudian bisa enggak? Bentar. Bisa. Nanti aja. Ya sambil tiduran aja Bu, nggak apa-apa. Off cam nggak apa-apa Bu, off cam. Ya, yang mana ya Bu ya? Yang atau ini aja udah, ini gini toh, ini aja enggak apa-apa nanti. Oke. Yes. Saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang luar biasa atas partisipasi dan untuk dapat meluangkan waktu dalam kegiatan diseminasi yang telah saya lakukan pada siang hari ini.
banyak kekurangan, mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam Bapak Guru dan Ibu Guru hebat yang luar biasa. Terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap Bu Matur Ani. suwun semuanya. Ya Allah, maaf merepotkan. Udah ya, izin live nggih. Nggih, matur suwun semua, saya tutup nggih. Engko